Pengusaha sarang burung walet di Banjarmasin cukup banyak. Terbukti banyaknya didapati ruko yang berubah fungsi menjadi sarang burung walet atau ada yang dengan sengaja membangun sarang burung walet di bagian atas rukonya. Namun target pendapatan asli daerah dari sektor pajak sarang burung walet hingga wayah ini sulit dicapai. Bidang pendataan Wan Pengawasan pun akan secepatnya membentuk tim pendataan pengusaha sarang burung walet. Pengusaha sarang burung walet di Banjarmasin cukup banyak. Terbukti banyaknya didapat di ruko yang berubah fungsi menjadi sarang burung walet atau ada yang dengan sengaja membangun sarang burung walet di bagian atas rukonya. Namun target pendapatan asli daerah dari sektor pajak sarang burung walet hingga wah ini sulit dicapai. Kepala Badan Keuangan Daerah Banjarmasin Edi Wibowo Takuni Prima TV jelang tengah hari Rabu 8 Juni 2022 memadahkan setelah melakukan rapat koordinasi dengan bidang pendataan Wan Pengawasan maka akan secepatnya membentuk tim pendataan pengusaha sarang burung walet. Pendataan nantinya akan melibatkan petugas di kelurahan serta aparat kepolisian untuk turun ke lapangan. Edi Wibowo pun meminta pengusaha sarang burung walet nantinya bersikap kooperatif dan jujur karena nang usaha sarang burung walet ini banyak tetapi hasil penyetoran pajak nang diterima kada sesuai. Dinas Pertanian di Provinsi ada organisasi yang mengelola sarang burung walet di provinsi. Karena data yang selama ini kita minta datanya dari sana. Ternyata data di sana yang dilaporkan dengan kenyataan di lapangan itu berbeda jauh. Jadi ternyata realisasi di lapangan itu lebih besar daripada data yang dilaporkan. Nah, ini akan kita kejar dan kita telusuri. Nah, untuk hingga Juni ini berapa sudah terrealisasi dari target? Dari target itu masih jauh lagi, masih jauh lagi. Persentasenya hanya sekitar 10%-an, 10-15% kurang lebih. Targetnya berapa? Dari target sekitar 400 jutanya. Nah, itu pun sudah diturunkan kan? Itu sudah diturunkan dari yang sebelumnya 600 ya. Jadi dari itu masih jauh. Potensinya ada. Nah, itu yang sekarang akan kita kejar. Edi Wibowo menambahkan sesuai Perda nomor 3 tahun 2016 tentang pajak sarang burung walet, pajak yang dipungut setiap panen hanya sebesar 10%, sehingga untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah, sarang burung walet yang setahunnya hanya dipatok 400 juta rupiah tersebut, maka pihaknya akan mensinkronkannya dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Banjarmasin, serta organisasi pengusaha sarang burung walet di Provinsi Kalimantan Selatan. Pengusaha burung walet ini banyak. Kalau perhitungan secara kasar, kalau rata-rata 10 kilo, artinya itu kan hasilnya harus dijualkan lebih. Nah, yang dilaporkan di sana kan sampai itu kan. Ada perbedaan data itu. Pak, jadi saya tertarik itu kurang maksimal menarik itu kenapa, Pak? Karena hampir semua pengusaha itu adanya di luar daerah. Masa pemiliknya itu di Jawa kan? Di Jawa, ada orang banyak itu ada tapi lebih banyak di luar daerah. Kemudian kita sudah melakukan beberapa kali ke lapangan, itu kan tidak pernah dengan pemiliknya, hanya dengan petugas penjaga kan. Nah, berapa sih hasil yang dianu ini kan tidak pernah dilaporkan secara benar. Nah, kemudian di provinsi kan ada asosiasi mereka kan. Nah, hasil yang dijual itu kan dilaporkan di sana kan. Data yang ada itu yang selama ini yang kita anu. Jadi potensi yang ada ini dengan ada di lapangan itu kan nantinya masih ada potensi lagi lah. Nah, itu yang akan kita sasar.